PBB dukung Indonesia terkait penolakan negosiasi dengan Cina soal Natuna Utara. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Dilansir dari laman berita zona jakarta.com, Cina masih mempersoalkan Natuna Utara milik Indonesia. Indonesia diminta menyerahkan sebagian haknya di Natuna Utara kepada Cina. Cina bersikeras ada mereka di Natuna Utara milik Indonesia. Cina menolak semua putusan arbitrase internasional yang menyatakan Nine Dash Line ilegal. Karena keputusan inilah Cina mengamuk. Mereka malah balik menuding jika putusan arbitrase internasional justru yang ilegal. Apa yang disebut putusan arbitrase Laut Cina Selatan adalah ilegal, batal demi hukum, dan kami telah lama menjelaskan bahwa Cina tidak menerima atau mengakuinya. Keberatan Indonesia soal klaim Cina di Natuna Utara, Beijing tak peduli akan hal itu. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak? Tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang bersangkutan dengan Natuna Utara. Mereka akan menentang keras siapapun yang tak mengakui Nine Dash Line. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi, atau individu manapun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Cina, tegasnya. Padahal sebelumnya Cina mengaku tak mempunyai masalah di Natuna. Namun berbicara Natuna Utara jadi lain soal. Saat Cina mulai secara resmi menyatakan klaimnya atas Laut Cina Selatan, Kementerian Luar Negeri Indonesia pada meminta klarifikasi di perairan Laut Natuna. Tanggapan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Beijing tidak memiliki klaim atas Pulau Natuna, meninggalkan wilayah ZEE di Indonesia yang membentang dari pulau itu dalam keadaan ketidakpastian dan ambiguitas diplomatik. Indian Express melanjutkan bahwasanya Cina malah membawa nama UNCLOS dalam klaimnya di Natuna Utara. Tak peduli dengan sikap Indonesia nantinya, pokoknya Cina klaim dulu Natuna Utara. Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi Cina sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang bersangkutan dengan Natuna Utara. Untuk meredam agresivitas Cina di sana, Indonesia mengirimkan unsur tempurnya ke Natuna Utara. Terusnya, gangguan kapal Cina terhadap kegiatan eksplorasi migas semakin memperumit upaya investasi industri migas di kawasan Asia Tenggara. Gangguan dari kapal-kapal Cina ini bisa Indonesia mengirimkan 3 kapal perang, 1 pesawat patroli maritim, dan 1 pesawat pengintai Boeing 737 Brig 200 ke Kepulauan Natuna. Jelas pihak Indonesia hanya ingin membuat situasi menjadi tegang. Lagi pula ini hanya masalah perahu nelayan, lapornya. Pasukan Indonesia yang ditempatkan di Natuna telah memasuki keadaan siap tempur. Konfrontasi antara kedua belah pihak sangat mencolok dan kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan berkomunikasi. Namun Indonesia telah mengirimkan kapal perang dan pasukan. Jelas 163.com. Tindakan Indonesia dalam mengirim pasukan ke Natuna Utara ini memang tepat, sebab kekuatan militer dapat memberi dampak instan bagi keamanan di sana. Tindakan Indonesia ini juga didukung oleh Amerika Serikat. Amerika menjelaskan bahwa mereka mendukung upaya Indonesia mempertahankan Natuna Utara. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna. Amerika Serikat juga menjelaskan bila menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia cukup penting. Maka dari itu mereka akan lebih intens dalam menjalin hubungan dengan Indonesia. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar.